Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab innallaha kana 'azizan hakima. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan semoga rasa syukur ini bertambah dan juga Allah juga menambahkan nikmat kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, perlu diketahui bersama bahwasanya untuk mencapai takwa itu banyak proses yang harus kita lakukan. Bahkan keimanan kita pun diuji, kadang naik, kadang turun. Ya. Mari kita lihat kisah seorang hamba Allah yang senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Abu Qilabah. Kisah tentang Abu Qilabah ini merupakan salah satu kisah atau cerita yang sangat mengharukan. Jadi Abu Qilabah ini berusaha bagaimana mensyukuri nikmat Allah, dan beliau tetap bersabar dengan apa yang menimpa beliau. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Al-Thiqat. Kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad. Ia mengatakan, suatu hari aku pernah berada di daerah perbatasan wilayah Aris di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang dari kemahnya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah seorang yang sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian aku melihat seorang laki-laki, namun bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki ini sedang berbaring dengan tangan dan kakinya bunting. Ya, jadi tangan dan kakinya buntung ya, bunting apa buntung? Buntung ya. Jadi telinganya sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya beliau yang berbicara. Jadi sudah tangannya, kakinya buntung ya, terus telinganya sulit untuk mendengar, dan matanya buta, komplit ya. Dan tidak tersisa kecuali lisannya yang berbicara. Apa yang dibicarakan dari lisannya itu, ngomong apa dia, orang yang sudah tidak bisa melihat, tangan kakinya sudah buntung ya. Dia mengatakan begini, ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat muliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain. Bayangkan, ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat memuliakan aku dengan ciptaan-Mu yang lain, dari ciptaan-Mu yang lain ya. Jadi orang ini sudah dikasih banyak kekurangan menurut kita, tetapi dia malah bersyukur kepada Allah, dan supaya tertanam rasa syukurnya dalam hatinya ya,
supaya dia tidak mengingkar terhadap nikmat yang diberikan kepadanya. Kemudian kata yang melihat tadi, kemudian aku menemuinya dan berkata kepada orang itu, wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri? Ya. Kemudian laki-laki yang ada di kemah tadi, yang buntung tadi itu mengatakan, wahai saudara, diamlah. Demi Allah, kata dia, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku, atau gunung api yang pasti aku akan terbakar, atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti akan meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur. Jadi walaupun kena bencana laut, gempa, bahkan langit pun meremukkan dirinya, dia akan tetap bersyukur kepada Allah. Luar biasa, ya. Bersyukur kepada Allah. Ya. Bersyukur atas apa? Ya. Kemudian laki-laki itu menjawab, tidakkah engkau melihat dia telah menganugerahkan aku lisan? Ya, tadi masih bisa ngomong, bersyukur. Yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu aku juga memiliki anak yang waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid, dan ia pula yang menyuapiku. Namun sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia? Masya Allah. Jadi dia bersyukur karena dalam kesendiriannya pun masih punya anak yang selalu menuntut untuk ke masjid. Kenapa kok dituntun? Karena sudah buta. Kenapa kok dituntun? Karena sudah kakinya buntung. Kenapa kok dituntun? Karena dia nggak bisa melihat. Jadi ngoten. Jadi bersyukur masih ada anak yang ngopeni. Kita pun ketika ada anak-anak yang ngopeni kita ketika sakit, seneng nama boten? Seneng. Sehat pun diopeni seneng kok. Dikunjungi anak putunya seneng boten? Oh seneng, dibutang-butang. Normalnya liburan ya. Liburan yang tadi seneng ngajak anak putu jalan-jalan dan pripun. Lah niki dalam kesendiriannya dia ditemani oleh seorang anak berdua. Bayangkan di gubuk yang panas padang pasir, luar biasa. Wong kita mau wonten griya katane pewaras boten kagak gitu. Lalu mau teng padang pasir gosong. Akhirnya 3 hari ternyata putrane pun boten waksul, tidak pulang. Akhirnya musafir tadi yang menengok tadi itu dikengken, disuruh untuk mencarinya. Dia mengatakan, aku pun menyanggupinya dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat aku mencari, aku mendapati jenazah yang sedang dikelilingi oleh singa. Ngertos singa panjenengan? Macan gembel. Ternyata anak laki-lakinya itu sudah dimakan singa. Ya Allah. Akhirnya piyambake bingung sing goleki anak ini. Aku pun bingung bagaimana caraku untuk mengatakan kepada laki-laki pemilik kemah ini kuau. Akhirnya piyambake balik ke kemah niku wau mengatakan, wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub? Laki-laki itu menjawab, ya aku tahu kisahnya. Semarang Nabi Ayub yang diuji sakit oleh Allah berapa tahun? Wonten 10 tahun, wonten kisah 18 tahun atau 20 tahun dengan sakitnya beliau. Ya, kemudian ia menjawab, ia menghadapinya dengan sabar. Kemudian aku kembali bertanya, wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Maksudnya tok mari soge belas telas boten panen, akhirnya miskin. Ya. Kemudian ditanyakan bagaimana keadaannya, ia bersabar. Maksudnya Nabi Ayub bersabar. Kemudian aku kembali bertanya, ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya, bagaimana keadaannya? Ia menjawab, ia tetap bersabar. Jadi Nabi Ayub niku putrane pinten 12 nggih. Wafat sedaya, hartane hilang hancur,
anak-anaknya pun wafat sedaya. Bayangkan. Ya. Aku kembali bertanya, kata musafir tadi, ia juga diuji dengan penyakit di badannya, bagaimana keadaannya? Kemudian ia menjawab dan balik bertanya, ia tetap bersabar. Ya. Jadi si keman iku wau mboten purun langsung menceritakan anaknya dimakan serigala, mboten dianurin, didakwahirin. Akhirnya balik tanglet, bagaimana dengan kondisi anakku? Ya. Kata si laki-laki buntung tadi. Kemudian aku berkata, sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Wah, nuwun sewu. Ketika seseorang mendengar ngeten niki putranipun dipangan singa misalnya, kita rasanya pripun? Wow, sedih, nangis, jerit-jerit, ya Allah, kok iso ana wis semaput. Rata-rata angkatan nggih. Alhamdulillah nggih. Kita berlindung, semoga putra-putri kita selamat nggih. Amin. Jadi ketika diterkam oli bagaimana? Terkam harimau bagaimana rasanya? Nggih, eta kan jarang harimau. Jadi tidak sabar bagaimana tanggapan dari orang yang buntung tadi itu. Kemudian laki-laki di kemah itu mengatakan, alhamdulillah yang dia, maksudnya Allah, tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka. Jadi dia ini bersyukur karena mendapati anaknya diterkam harimau, dalam artian tidak bermaksiat ketika wafat. Dan di waktu itu anaknya mencari makan, masya Allah, untuk bapaknya. Kalau wingi hari ibu niku kata yang mengucapkan hari ibu, panjenengan ibu asal napa pas hari ibu nggih? Diparingin apa Bu? Onde-onde apa ketasan apa Bu? Selamat gitu. Padahal hari ibu niku tiap hari gitu akeh nggih. Paringi selamat. Paringi kue nggih. Kue tar. Tarma, Pak. Tahun. Ya. Jadi niki mengatakan anaknya dimakan harimau, alhamdulillah yang dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab neraka. Jadi bersyukur karena dia tidak bermaksiat ketika meninggal. Kemudian ia menarik nafas panjang lalu meninggal dunia. Nah, jadi tumut pecah bisa. Kemudian aku pun membaringkannya di tangannya dan berpikir apa yang harus aku perbuat. Jadi musafir bingung diapakno iki. Karena dhewean piyambake dan bagaimana mengurus jenazah ini, ya. Kemudian aku tutupi dengan jubahku dan beberapa saat kemudian lewat 4 orang laki-laki mengendara kuda. Dari motor mobil sendiri, kuda. Ya. Mereka berkata, wahai saudara, apa yang terjadi padamu? Kemudian aku pun menceritakan kepada mereka apa yang telah aku alami dan aku meminta bantuan kepada mereka untuk mengurus jenazah laki-laki ini. Ya. Jadi penunggang kuda tanglet, siapa dia? Ya. Aku juga tidak mengenalnya, kata musafir tadi. Dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan. Kemudian keempat laki-laki ini meminta untuk membuka penutup wajahnya. Jadi penasaran, yang berkuda ini penasaran dibuka wajahnya, karena mungkin bisa jadi kenal. Ketika membuka penutup wajahnya, ia tiba-tiba kaget, lalu mencium dan menangisinya dan berkata, subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharumkan Allah, tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur. Aku pun bertanya, kaget, kok menangis, kok dicium, apa keistimewaan orang ini? Padahal buntung boten saged ningali. Dia tanglet, kalian kenal dengan laki-laki ini? Kemudian orang berkuda tadi menjawab, engkau tidak mengenalnya. Kaget, kok iso tak kenal? Ya. Kemudian aku menjawab, aku tidak tahu siapa laki-laki ini.
Kemudian mereka berkata, ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat terkenal yang soleh. Laki-laki ini pernah dimintai oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun ia menolak jabatan tersebut. Perlu diketahui bahwa jabatan hakim atau qadhi ini adalah suatu jabatan khusus dari jabatan istimewa hakim, di mana mereka akan mengatur hukum dan menentukan hukum di antara manusia. Ini merupakan jabatan yang mulia pada saat itu. Jadi qadhi itu jabatan mulia, hakim itu. Namun Abu Kilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini. Jadi jabatan hakim itu istimewa. Nah, hakim saat ini nggih istimewa nggih. Napa? Saged dianu nggih. Istimewa. Niki sangat istimewa, tapi beliau menolaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Abdullah bin Muhammad bersama 4 laki-laki pun memandikan. Jadi dimandikan, dikafani, disolatkan, dan akhirnya memakamkan beliau. Ya. Dikatakan dalam kisah lain bahwa Abu Kilabah ini adalah sahabat Rasulullah terakhir pada masa itu, sehingga khalifah itu ingin menjadikan dia seorang hakim. Ya, jadi sampai boten purun pangkat dunia, lari ke padang mahsyar untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, niki merupakan kisah inspiratif bahwasanya seorang yang imannya teguh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan akhirnya adalah apa? Husnul khotimah. Kita ajrin, kita takut. Okay. Karena biasanya akhir-akhir tahun ini, akhir tahun, naudzubillah min dzalik, biasanya pun damel napa? Perayaan sing boten sae. Nggih napa boten? Naudzubillah min dzalik. Wonten kisah sekedhik, ada seorang syekh disuruh mandikan seorang pemuda yang usianya tasik 30-an tahun. Nggih. Keluarga ini pun tolong mandikan saya. Akhirnya ketika mau dimandikan, mau dikafani, lama-lama badannya ini menghitam. Tidak sekedar menghitam, mengeluarkan bau busuk yang menyengat sehingga saya ini meletut saking ruang jenazah ini keluar. Cepat-cepat keluar, buka kuat ambune. Jadi seakan-akan dia bayangkan ambune niki belum pernah dia ketemui. Ya ambune entut ya kayak gini, celetong ya kayak gini. Niki lain daripada yang lain. Bau favorit atau bau istimewa buat saudara. Akhirnya betul. Kaget. Jadi saudara itu dikatakan kenapa jenazah ini? Disampaikan saya dia seorang pemuda yang nggak pernah sholat, nggak pernah saya melihatnya itu dia sholat. Itu salah satu dibuat. Dan terakhir dia meninggal itu melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu apa? Homo. Naudzubillah min dzalik. Sehingga dia belum sempat mandi dan meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya ambune gak penak. Ya, artinya apa? Naudzubillah min dzalik, itulah terakhir dengan su'ul khotimah. Oleh karena itu Allah memanggil jenazah, mematikan seseorang tidak menunggu tua, tidak menunggu muda. Ketika Allah berkehendak mati ya matilah. Itu naudzubillah. Jadi oleh karena itu para pemuda pun dianjurkan taat beribadah, tidak menunggu tua, tidak menunggu lama, tidak menunggu waktu mau kiamat setelah. Jadi oleh karena itu monggo tahun baru niki kita joko anak cucu kita, putra putri kita untuk berdiam di rumah dulu, istighfar sing kathah. Karena diberitakan khawatir terjadi tsunami ke laut. Soalnya kalau dengar pantai utara mulai meluber ke air ini, lah airnya sudah mulai ini kok peringatan. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan azabnya yang dahsyat, Allah memperingatkan dengan peristiwa-peristiwa kecil. Lek peristiwa kecil batak kae mboten percaya, ya wis dirasakno dhewe.
Kula tinggal video nggih lari-lari alit main teng sungai. Sungainya mboten banjir. Tapi karena musim udan tiba-tiba air diterjang lah kata sing kintir. Kan masakne ngoten. Monggo alhamdulillah kita saged ibadah teng mriki, saged nikmat insyaallah nggih. Saged tenang. Hidup niki dicari apa? Ketenangan. Ketenangan ndak harus di gunung, di musala, masyaallah tenang. Taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat wa dha'if lahum hasanat wa kaffir anhum sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.